Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil evaluasi proyek kelompok saya, yakni berjudul Studi Kelayakan Kereta Bandara New Yogyakarta International Airport dari Aspek Finansial. Sebelumnya, kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Suci Lestari, Jendrika Gibawa, Syarifna Sofia, Nimas Nimarasari, dan juga Markus Sereti. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yakni aktivitas Bandara Adi Sucipto setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari segi jumlah penumpang, kargo maupun pesawat. Mengacu pada data total pergerakan lalu lintas Angkatan Udara dari PT Angkasa Pura I, pada tahun 2002 jumlah penumpang di Bandara Adi Sucipto sebanyak 917.714 penumpang mengalami peningkatan hingga 4 juta lebih penumpang pada tahun 2011. Untuk jumlah kargo di Bandara Adi Sucipto pada tahun 2002 sebanyak 2 juta lebih ton dan meningkat hingga 12 ton lebih pada tahun 2011. Sementara itu, untuk jumlah pesawat yang datang dan berangkat di Bandara Adi Sucipto yaitu sebanyak 12.010 pesawat dan terus mengalami peningkatan hingga 51.216 pesawat pada tahun 2011. Akan tetapi, Bandara Adi Sucipto didesain dengan kapasitas penumpang hanya 1,2 juta, yang artinya sejak tahun 2011 Bandara Adi Sucipto mengalami kelebihan penumpang yakni 4 juta lebih per tahunnya. Akhirnya, dengan pertimbangan yang telah dijelaskan, Menteri Perhubungan bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan untuk memindahkan bandara ke Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Kecamatan Temon. Bandara ini diberi nama New Yogyakarta International Airport dan nantinya Bandara Adi Sucipto akan digunakan kembali oleh TNI. Mengacu pada keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 KEP 2015 tentang penetapan lokasi Bandara Nia untuk pengembangan Bandara Nia akan dibangun di atas lahan dengan luas lahan kurang lebih 645,63 hektar dan terdapat perbedaan desentrase untuk jalan trayek stasiun Kadungdang sampai dengan Bandara Nia pada banner sosialisasi yang dikeluarkan oleh Angkasa Pura I. Perbedaan desentrasi jalan rel pada akhirnya menyebabkan perbedaan pada dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan ditemukannya masalah tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi kedua desentrase kereta Bandara Nia ditinjau dari kelayakan finansial dengan umur rencana 20 tahun pada kedua desain tersebut. Metodologi penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian evaluasi proyek kereta Bandara New Yogyakarta International Airport dilakukan pada tanggal 4-30 November 2021 dan sumber didapatkan yaitu sumber dana merupakan sumber data sekunder dan studi pustaka yang berasal dari instansi pemerintah tempat dan juga studi pustaka dari literatur yang ada. Untuk teknik analisis data yang digunakan yaitu net present value, internal rate of return, dan juga benefit cost ratio. Untuk analisis biaya investasi terdiri dari beberapa perhitungan. Yang pertama itu perhitungan biaya pembebasan lahan. Untuk biaya pembebasan lahan trase 1, yakni dibutuhkan biaya sebesar 334.437.104,00 rupiah, dan sedangkan untuk trase 2 dibutuhkan lebih dari 834 miliar. Selanjutnya untuk biaya investasi, yaitu perhitungan biaya pembangunan dan wagon kereta api. Untuk trase 1 dibutuhkan biaya lebih dari 60 miliar, sedangkan trase 2 lebih besar yaitu lebih dari 143 miliar. Pembangunan flyover untuk trase 1 dan 2 dibutuhkan karena adanya perlintasan antara jalan raya dan juga jalan rel. Namun dikarenakan kebutuhan flyover untuk trase 1 dan 2 sama, maka biaya flyover dapat diabaikan dalam perhitungan ini. Selanjutnya, biaya wagon kereta api menggunakan asumsi dari biaya pembelian kereta Madiun Jaya yaitu sebesar 9,89 miliar 839 juta lebih setelah disesuaikan dengan inflasi untuk tiap unit wagon kereta api rel diesel Indonesia AC buatan PT Inka dengan kapasitas 68 penumpang per unit. Untuk total dari biaya investasi, penjumlahan dari biaya pembebasan lahan, pembangunan jalan rel, dan juga flyover dan wagon, trase 1 mempunyai total yakni 666,7
triliun lebih, sedangkan maaf sebelumnya. Untuk trase 1 dibutuhkan biaya 667 miliar lebih, sedangkan untuk trase 2 dibutuhkan biaya 1 juta untuk biaya investasi trase 2 yakni 1.268 miliar lebih. Selanjutnya untuk perhitungan analisis kelayakan finansial, yang pertama itu nilai NPV per tahun dari trase 1. Dapat dilihat bahwa total dari present worth benefit trase 1 yakni 12 triliun 18 miliar 256 juta lebih, sedangkan untuk present worth cost yakni 1 triliun 226 miliar 649 juta lebih. Selanjutnya nilai NPV trase 2 totalnya yakni 12 triliun 18 miliar 256 juta lebih, dan untuk present worth cost yakni 1 triliun 226 miliar lebih. Lihat dari kedua tabel di atas, nilai NPV trase 1 yakni 10 triliun 791 miliar 607 juta 297.048,5 rupiah, dan nilai NPV trase 2 yakni 10 triliun 333 miliar 666 juta 97.720,7 rupiah. Maka dengan metode NPV trase 1 dan trase 2 kereta bandara Nia dinyatakan layak secara finansial, namun trase 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik daripada trase 2. Selanjutnya, untuk analisis kelayakan finansial yakni perhitungan benefit cost ratio. Untuk hasil BCR trase 1 menunjukkan hasil 9,797, sedangkan BCR dari trase 2 yakni 6,626. Maka dengan metode BCR, trase 1 dan 2 layak secara finansial, namun trase 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik daripada trase 2. Selanjutnya yaitu perhitungan dari internal rate of return. IRR sendiri yakni tingkat pengambilan NPV pemasukan sama dengan NPV pengeluaran. Untuk hasil dari perhitungan IRR trase 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Dan berikut adalah hasil dari perhitungan nilai IRR untuk trase 2. Berdasarkan hasil perhitungan IRR di atas, trase 1 kereta bandara dinyatakan layak secara finansial dengan IRR 112,68%, lebih besar daripada MARR 7,09%. Trase 2 kereta bandara juga menunjukkan hasil yang layak secara finansial dengan IRR 58,28%. Maaf, ini salah pengertian, lebih besar daripada MARR 7,09%. Namun trase 1 memiliki nilai kelayakan yang lebih baik daripada trase 2. Kesimpulan yang dapat diambil yakni bahwa untuk hasil perhitungan biaya investasi, dari perhitungan biaya pembebasan lahan, perhitungan biaya pembangunan jalan rel, dan juga biaya wagon kereta api, total biaya investasi yang dibutuhkan untuk trase 1 yakni 544 triliun lebih, 544 miliar lebih, sedangkan untuk biaya investasi trase 2 yakni 1 triliun lebih. Perhitungan kelayakan secara finansial menunjukkan nilai NPV trase 1 yakni 10 triliun 791 miliar lebih, sedangkan untuk NPV trase 2 yakni 10 triliun 333 miliar lebih. Nilai BCR untuk trase 1 9,87, sedangkan BCR untuk trase 2 yakni 6,628. Dengan nilai IRR yaitu 12,68% untuk trase 1 dan juga 58,28% untuk trase 2. Berdasarkan perhitungan kelayakan secara finansial, trase 1 kereta bandara memiliki nilai kelayakan finansial lebih baik daripada trase 2. Analisis kelayakan finansial menunjukkan bahwa proyek kereta bandara New Yogyakarta International Airport layak untuk dijalankan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.